Kalau netizen bilang kok jurinya tidak cermat gitu, ya artinya begini, artikulasi boleh berbeda, tapi kalau substansinya sama, jawaban itu ya harus benar. Nah, jadi dari seorang dosen yang cermat, apalagi juri, ya cerdas cermat, dia harus memang benar cermat. Apa yang dicari dari seorang juri ketika dia menilai peserta? Substansinya. Juri yang tidak cermat, setuju saya itu. Nah, tapi ingat, kalau ini mengorbankan satu kelompok, kemudian merasa dirugikan, wah ini nggak bisa. Bisa dianggap mereka mempermainkan. Ya, kenapa nggak bisa diganggu gugat? Dituntut bisa itu. Bisa dituntut. Kalau misalnya dia penyelenggara negara, bisa di abuse of power, penyalahgunaan kewenangan. Oke, Bang Rasman. Oke. Tanggapan soal cerdas cermat di Kalbar tadi, ada tanggapan mungkin? Begini, masalah cerdas cermat itu ya. Jadi, ya saya baru dengar juga dari kalian. Ya kita sesalkan lah ya. Karena begini, seorang juri yang ditunjuk ya, untuk menjadi penilai dari sebuah acara cerdas cermat. Saya ini sejak Sanawiyah Negeri sampai PGA itu ikut cerdas cermat. Ya, kalau netizen bilang kok jurinya tidak cermat gitu, ya artinya begini, artikulasi boleh berbeda, tapi kalau substansinya sama, jawaban itu ya harus benar. Jadi kalau misalnya si grup A dengan si grup B ketika ditanya, lalu kemudian jawaban itu masuk pada substansi, ya jawabnya harus benar. Saya dosen sampai sekarang. Ya, bahkan saya sedang memenuhi kum-kum saya untuk pengajuan profesor. Ya, jadi saya memang ingin belajar terus. Nah, jadi dari seorang dosen yang cermat, apalagi juri, ya cerdas cermat, dia harus memang benar cermat. Apa yang dicari dari seorang juri ketika dia menilai peserta? Substansinya. Artikulasi itu tambahan saja, itu tambahan kalimat. Tapi kalau substansinya mengatakan bahwa itu benar, maka ya harus mengatakan itu benar. Hanya saja poinnya, misalnya kalau dia di dalam SKS misalnya kan, misalnya dia harusnya grade-nya A plus menjadi A. Tapi tetap saja benar, tidak boleh dilempar pertanyaan ini ke orang. Kalau dilempar pun, mana yang lebih konkret bahasanya? Tidak boleh dikatakan salah. Nah, oke, ini pendapat kamu ya, ini. Terus pendapat yang satu lagi gimana? Ini. Tinggal juri yang menilai. Oh, ini artikulasinya keren, substansinya dapat. Ini artikulasinya keren, kurang keren, tapi substansinya dapat. Nilainya berapa sih? Boleh. Sama dengan yang saya katakan selama ini, misalnya kita susah ya memperdebatkan diksi narasi dengan substansi. Yang dicari dari situ apa sih? Apakah narasinya atau diksinya atau substansi? Substansi. Makanya saya menyarankan agar tidak susah. Kalaupun kita profesor, doktor, orang pinter, kalau kita salah minta maaf, nggak apa-apa minta maaf kepada anak-anak itu. Dia belajar loh, dia baca buku, dia belajar berhari-hari, mungkin bermalam-malam. Ya. Bagaimana dia dipertontonkan? Jawaban dia A, terus yang satu lagi juga A, terus dibilang dia salah, ini benar. Ini namanya juri yang tidak cermat, setuju saya itu. Nah, tapi ingat, kalau ini mengorbankan satu kelompok, kemudian merasa dirugikan, wah ini nggak bisa. Bisa dianggap mereka mempermainkan. Juri harus minta maaf nih? Iya, menurut saya minta maaf. Nggak salah. Kalau memang kalimatnya, substansinya memang kesana, sama, bahkan artikulasinya juga, kalau misalnya beda-beda tipis, apa sih susah minta? Di bangsa ini kok sulit minta maaf? Saya didatangi di Indonesia Riesta, ke rumah saya, ke istri saya di Medan, istri saya di Jakarta, ke kantor saya, ke kampus saya, ke Malaysia, bilang-bilang saya ijazah palsu. Tersangka saya buat di Polda Sumut. Mau P21 datang ke saya minta, saya maafin. Kok susah amat sih? Orang salah aja saya maafin, apalagi ini kita salah, ya minta maaf aja. Kenapa kok Anda salah? Ini daripada ribut-ribut begini, ya udah minta maaf. Oh, kalau udah kadung nih diumumkan juara, udah kasih dua juara. Ini juara satu, udah juara duanya, juara satunya 2 orang, 2 kelompok, udah kasih hadiahnya sama. Kalau nggak besok orang nggak mau lagi nih, lu mau belajar tentang 4 pilar, tapi Anda sendiri tidak menjaga pilar. Pilar apa? Pilar kebangsaan. Apa itu?
Integritas itu bagian dari pilar. Ya kalau juri tidak punya integritas, bagaimana kita mau bicara 4 pilar kebangsaan? Nothing itu. Jadi jangan kasih contoh yang tidak baik kepada anak-anak. Anak-anak itu menonton kita, kan mereka masih siswa-siswi kan? Bayangin tuh. Nanti jangan sampai orang nanti, wah ini gurunya begini, muridnya bagaimana ceritanya nih? Nah, Banyak netizen yang juga menyayangkan tim C sempat protes tapi dibungkam dengan bahasa juri tidak bisa diganggu gugat. Singkat deh. ya, yang gitu-gitu tuh, itu zaman dulu. Tidak boleh diganggu gugat. Kalau di depan mata kita memang orang dengar semua salah loh, masa diiyakan juga? Hah? Memang tidak bisa diganggu gugat. Tapi yang Anda putuskan ini mengganggu kenyamanan orang yang menganggap dirinya menang. Kan begitu, berarti terganggu juga kan? Ya, kenapa nggak bisa diganggu gugat? Dituntut bisa itu. Bisa dituntut. Kalau misalnya dia penyelenggara negara bisa di abuse of power, penyalahgunaan kewenangan. Tapi kan jangan terlalu jauh lah. Jadi maksud saya, artinya gini, bangsa ini sekarang terlalu sensitif. Oke. Sensitif di hal-hal yang menurut saya kurang substantif. Tapi ketika ada cara cermat begini menyangkut 4 pilar kebangsaan, MPR lagi, Majelis Perwakilan Rakyat, maka mereka harus memberi uswah wa hasanah. Itu bahasa Arab. Contoh tauladan agar apa yang dihasilkan dari cerdas cermat itu apa sih yang dicari dari situ? Bahwa pentingnya 4 pilar kebangsaan. Dididik mulai dari anak SMP, SMA, kuliah sampai dengan pasca sarjana. Begitu mereka ruhnya dapat tentang 4 pilar nih, itulah kita berhasil sebagai bangsa. Tapi kalau di bawah sudah mulai nggak benar, maka rakyat depan orang nggak mau lagi ikut. Udahlah nggak usah lagi, tentuin aja pemenangnya. Dibilang juga benar, dibilang salah kok gimana ceritanya gitu. Oke, thank you. Siap. Makasih Bang Rasman buat waktunya. Kalau netizen bilang kok jurinya tidak cermat gitu, ya artinya begini. Artikulasi boleh berbeda, tapi kalau substansinya sama, jawaban itu ya harus benar. Nah, jadi dari seorang dosen yang cermat, apalagi juri, ya cerdas cermat, dia harus benar-benar cermat. Apa yang dicari dari seorang juri ketika dia menilai peserta? Substansinya. Juri yang tidak cermat, setuju saya itu. Nah, tapi ingat, kalau ini mengorbankan satu kelompok kemudian dia merasa dirugikan, wah ini nggak bisa. Bisa dianggap mereka mempermainkan. Ya, kenapa nggak bisa diganggu gugat? Dituntut bisa itu. Bisa dituntut. Kalau misalnya dia penyelenggara negara bisa di abuse of power, penyalahgunaan kewenangan. Oke, Bang Rasman. Oke. Tanggapan soal cerdas cermat di Kalbar tadi, ada tanggapan mungkin? Gini, masalah cerdas cermat itu ya. Jadi ya saya baru dengar juga dari kalian. Ya kita sesalkan lah ya. Karena begini, seorang juri yang ditunjuk ya, untuk menjadi penilai dari sebuah acara cerdas cermat. Saya ini sejak sanawiyah negeri sampai PGA itu ikut cerdas cermat. Ya, kalau netizen bilang kok jurinya tidak cermat gitu, ya artinya begini. Artikulasi boleh berbeda, tapi kalau substansinya sama, jawaban itu ya harus benar. Jadi kalau misalnya si grup A dengan si grup B ketika ditanya, lalu kemudian jawaban itu masuk pada substansi, ya jawabnya harus benar. Saya dosen sampai sekarang. Yang Ya, penting bahkan substansi saya ya. sedang memenuhi kum-kum saya untuk pengajuan profesor. Ya, jadi saya memang ingin belajar terus. Nah, jadi dari seorang dosen yang cermat, apalagi juri, ya cerdas cermat, dia harus benar-benar cermat. Apa yang dicari dari seorang juri ketika dia menilai peserta? Substansinya, artikulasi itu tambahan saja, itu tambahan kalimat. Tapi kalau substansinya mengatakan bahwa itu benar, maka ya harus mengatakan itu benar. Hanya saja poinnya misalnya, kalau dia di dalam SKS misalnya kan, misalnya dia harusnya grade-nya A plus menjadi A. Tapi tetap saja benar, tidak boleh dilempar pertanyaan ini ke orang. Kalau dilempar pun, mana yang lebih konkret bahasanya? Tidak boleh dikatakan salah. Nah, oke, ini pendapat kamu ya, ini. Terus pendapat yang satu lagi gimana? Ini. Tinggal juri yang menilai. Oh, ini artikulasinya keren, substansinya dapat. Ini artikulasinya keren, kurang keren, tapi substansinya dapat. Nilainya berapa sih? Boleh. Sama dengan yang saya katakan selama ini, misalnya kita susah ya memperdebatkan diksi narasi dengan substansi. Yang dicari dari situ apa sih?
Apakah narasinya atau diksinya atau substansi? Substansi. Makanya saya menyarankan agar tidak susah. Kalaupun kita profesor, doktor, orang yang pinter, kalau kita salah minta maaf, nggak apa-apa minta maaf kepada anak-anak itu. Dia belajar loh, dia baca buku. Dia belajar berhari-hari, mungkin bermalam-malam. Ya. Bagaimana dia dipertontonkan? Jawaban dia A, terus yang satu lagi juga A, terus dibilang dia salah, ini benar. Ini namanya juri yang tidak cermat, setuju saya itu. Nah tapi ingat, kalau ini mengorbankan satu kelompok kemudian dia merasa dirugikan, wah ini nggak bisa dianggap mereka mempermainkan. Juri harus minta maaf nih. Iya, menurut saya minta maaf, nggak salah. Kalau memang kalimatnya, substansinya memang kesana sama, bahkan artikulasinya juga kalau misalnya beda-beda tipis, apa sih susah minta? Di bangsa ini kok sulit minta maaf? Saya didatangi Dinas Cariesta ke rumah saya, ke istri saya di Medan, istri saya di Jakarta, ke kantor saya, ke kampus saya, ke Malaysia, bilang-bilang saya ijazah palsu. Tersangka saya buat di Polda Sumut. Mau P21 datang ke saya minta, saya maafin. Kok susah amat sih? Orang salah aja saya maafin, apalagi ini kita salah, ya minta maaf aja. Kenapa kok Anda salah? Ini daripada ribut-ribut begini, ya udah minta maaf. Oh kalau udah kadung nih diumumkan juara, udah kasih dua juara. Ini juara satu, udah juara duanya, juara satunya 2 orang, 2 kelompok, udah kasih hadiahnya sama. Kalau nggak besok orang nggak mau lagi nih, lu mau belajar tentang 4 pilar, tapi Anda sendiri tidak menjaga pilar. Pilar apa? Pilar kebangsaan. Apa itu? Integritas. Itu bagian dari pilar. Ya kalau juri tidak punya integritas, bagaimana kita mau bicara 4 pilar kebangsaan? Nothing itu. Jadi jangan kasih contoh yang tidak baik kepada anak-anak. Anak-anak itu menonton kita. Kan mereka masih siswa-siswi kan? Bayangin tuh. Nanti jangan sampai orang nanti, wah ini gurunya begini, muridnya bagaimana ceritanya nih? Nah, banyak netizen yang juga menyayangkan tim C sempat protes tapi digungkam dengan bahasa juri tidak bisa diganggu gugat. Singkat deh. Ya, yang gitu-gitu tuh, itu zaman dulu. Tidak boleh diganggu gugat. Kalau di depan mata kita memang orang dengar semua salah loh, masa diiyakan juga? Memang tidak bisa diganggu gugat. Tapi yang Anda putuskan ini mengganggu kenyamanan orang yang menganggap dirinya menang. Kan begitu, berarti terganggu juga kan? Ya, kenapa nggak bisa diganggu gugat? Dituntut bisa itu. Bisa dituntut. Kalau misalnya dia penyelenggara negara bisa di abuse of power, penyalahgunaan kewenangan. Tapi kan jangan terlalu jauh lah. Jadi maksud saya, artinya gini, bangsa ini sekarang terlalu sensitif. Sensitif di hal-hal yang menurut saya kurang substantif. Tapi ketika ada cara cermat begini menyangkut 4 pilar kebangsaan, MPR lagi, Majelis Perwakilan Rakyat, maka mereka harus memberi uswah wa hasanah. Itu bahasa Arab. Contoh tauladan agar apa yang dihasilkan dari cerdas cermat itu apa sih yang dicari dari situ? Bahwa pentingnya 4 pilar kebangsaan. Dididik mulai dari anak SMP, SMA, kuliah sampai dengan pasca sarjana. Begitu mereka ruhnya dapat tentang 4 pilar nih, itulah kita berhasil sebagai bangsa. Tapi kalau di bawah sudah mulai nggak benar, maka ke depan orang nggak mau lagi ikut. Udahlah nggak usah lagi, tentuin aja pemenangnya. Dibilang juga benar, dibilang salah kok gimana ceritanya gitu. Oke, thank you. Siap. Makasih Bang Rasman buat waktunya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.